para romo, buder, suster, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, dan kaum muda yang dicintai Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, atau hari ini, saat ini, karena kita akan merenungkan sabdanya, yang kita ambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Injil kali ini, dalam perikop yang baru, yaitu tentang pewartaan Tuhan dengan segala halangan, segala tantangan, segala cibiran yang akan ditemui oleh siapa saja yang menjadi pewarta Yesus. Saya tertarik terhadap ayat 27 yang termuat pada Matius 10, 24 sampai 33. Dalam ayat itu dikatakan demikian. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Saudara-saudara terkasih, sungguh menarik. Ada gaya bahasa yang dipakai. Gaya bahasa semakin klimak dan sekaligus gaya bahasanya parabola atau hiperbola. Dari bisikan telinga saja supaya disuarakan lewat atas atap. Juga dari yang gelap, disuarakanlah lewat terang. Apa maksudnya? Tuhan Yesus mengajak kita agar kita mewartakan sabdanya. Lebih berani lagi, lebih tegar lagi, lebih lantang lagi. Dari gelap menjadi terang, terang benderang. Dari bisikan menjadi berkata-kata di atas atap rumah. Satu hal yang harapan, satu yang diharapkan atau itu pesan dari Kristus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat apa yang tertera dalam Injil ini, ayat sebelumnya yaitu ayat 26 dan 28 yang mengapit ayat ini merupakan peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu jangan takut. Yang pertama ayat 26, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lalu ayat yang mengapit yang bawah 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Itulah pesan sekaligus wanti-wanti Tuhan Yesus. Dalam penyampaian pesan, kamu pasti akan mengalami hal yang tidak enak dalam dirimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, pesan Yesus ini merupakan pesan yang sangat mendasar. Supaya kita lebih bertindak. Tindakan apa yang penting? Yaitu tindakan kasih. Kasih kepada semua orang dan kasih kepada Allah. Mengapa kasih? Karena kasih adalah hukum utama. Hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh jiwamu, pikiranmu, akalmu. Dan kasih yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Semua hukum Taurat dan kitab-kitab suci hendaknya bersumber dari kasih yang utama ini. Itulah pesan Yesus Kristus. Kasih dengan tindakan. Saudara-saudaraku, dalam bertindak, mewartakan kasih Tuhan ini tidak gampang. Tadi yang saya katakan, maka Anda jangan takut. Ada satu pengalaman menarik buat saya, walaupun itu kecil. Suatu saat di komdik kita, komdik paroki kita, ini menawarkan beasiswa untuk anak-anak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Nah, saya punya tetangga yang punya anak, dia bukan Katolik, tapi dia tidak mampu membiayai anaknya sekolah di SD. Lalu saya tawarkan beasiswa dari gereja itu, dan ibu orang tuanya sanggup mendaftarkannya. Dan bersyukur, ternyata Komdik menerimanya, dan tiap bulan dia mendapatkan dana beasiswa Rp50.000. Namun apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dalam masyarakat, tetangga kanan kirinya membuat isu
bahwa beasiswa yang diberikan dari gereja akan mempengaruhi, akan mengkristenisasikan anak-anak dan orang tua yang bersangkutan. Bahkan yang terjadi lagi, tetangga-tetangganya banyak yang mencemooh kepada ibu rumah tangga tadi, sehingga ibu tadi lapor kepada saya. Tapi saya katakan, gereja Katolik memberikan beasiswa bukan untuk hal yang negatif, tulus dan ikhlas. Silahkan kalau ibu teruskan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Hal itu sampai 2 tahun, anaknya sampai lulus SMP, ya, mendapat beasiswa dari Komdik, dan dia tetap tidak menjadi Katolik karena beasiswa. Inilah suatu dampak dari apa yang dikatakan Yesus tadi. Jangan takut. Dan saya menyampaikan kepadanya bahwa gereja adalah tempat di mana kami menyalurkan kasih dengan tulus dan ikhlas. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, apa yang menjadi semangat saya untuk mewartakan kepada orang lain, termasuk orang yang bukan Katolik? Dalam ayat yang terakhir dikatakan, tetapi setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Itulah yang menyemangati untuk kita mewartakan kasih Allah dalam tindakan kasih kepada sesama kita. Saudara-saudara, janganlah kita takut terhadap pewartaan ini. Ya. Karena apa? Setelah kita dibaptis, kebajikan Tuhan, kebajikan Allah, kebaikan Allah ditanamkan pada kita, agar kita mampu, agar kita bisa, agar kita mempunyai kemampuan untuk mewartakan kasih. Dan kebajikan itu selalu menyertai kita. Ini cuma-cuma dari Tuhan, bukan karena usaha kita, tapi karena kebaikan Allah yang Maha Kasih. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berkarya, Tuhan menyertai Anda.